Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil, NIM 2114010031. Pada kesempatan kali ini saya akan menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 207 sampai dengan 209 dengan mata kuliah tafsir. Terlebih dahulu saya akan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufum bil 'ibad. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. Wa min, dan diantara annasu manusia, may yashri, orang yang yashri menjual atau mengorbankan nafsahu, dirinya, ibtigha, untuk mencari atau karena mencari, mardatillah, keridaan Allah. Wallahu raufum bil ibad. Wallahu, dan Allah, raufun, maha penyantun, bil ibad, kepada hamba-hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian, fi, ke dalam, as-silmi, agama Islam, kafah, secara keseluruhan. Wala, dan janganlah, tattabi'u, kalian ikuti atau kalian mengikuti, khutuwat, langkah-langkah atau jalan-jalan, asyaiton, setan. Innahu, sesungguhnya setan itu, lakum, bagi kamu, aduun, musuh, mubin, nyata. Setan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Fa in zalaltum, maka jika zalaltum, kalian tergelincir, min ba'di, sesudah atau dari sesudah, ma, apa, ja'atskum, telah datang kepada kalian, al-bayyinat, itu bukti-bukti kebenaran. Fa'lamu, maka ketahuilah, annahu, bahwasanya Allah, annallaha, bahwasanya Allah itu, azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Maka ketahuilah bahwasanya Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Selanjutnya penafsiran dari surah Al-Baqarah ayat 207 sampai 209, yang mana ayat ini menjelaskan tentang ada sekelompok manusia, ada kelompok atau sekelompok orang itu yang mereka baik, dan ada kelompok yang mereka itu buruk. Yang mana dalam ayat ini katakan wa minan nasi may yashri, dan di antara manusia itu ada yang menjual, ada yang mengorbankan dirinya itu untuk mencari keridhaan Allah. Jadi ayat yang pertama ini, ada orang yang baik, yaitu mereka rela menjual. Maksud menjual di sini itu adalah mereka rela mengorbankan, baik itu mengorbankan pikiran dia, mengorbankan hartanya, mengorbankan kekuatan-kekuatan yang ada dalam dirinya itu, untuk semata-mata untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka rela mengorbankan
segala pikirannya, mengorbankan segala kekuasaannya, kekuatannya, mengorbankan segala hartanya itu adalah untuk demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wallahu raufum bil ibad, dan Allah itu Maha Penyantun dan pada hamba-hambanya. Jadi setelah manusia itu melaksanakan kebenaran, melaksanakan segala hal-hal yang baik, melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, melaksanakan sesuatu hal yang benar, maka Allah akan membalasnya. Pasti Allah akan membalasnya. Allah itu Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Dan juga bil ibad itu kepada seluruh hamba-hambanya. Bukan Allah itu penyantun kepada hamba-hambanya yang baik saja, bukan begitu. Tapi Allah juga penyantun kepada semua hambanya. Orang yang tidak melakukan perbuatan yang baik itu Allah santuni juga. Tetapi tentu ada bedanya antara Allah menyantuni orang-orang yang baik, orang-orang yang melakukan perbuatan baik, dengan orang-orang yang melakukan perbuatan buruk. Tentu ada bedanya perbandingannya. Yang mana pasti setiap perbuatan baik itu akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap perbuatan buruk itu pasti akan dibalasi oleh Allah itu dengan hukumannya gitu, dengan ridhonya itu dengan hukumannya, yang mana hukumannya itu pasti akan ada bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, bagi orang yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghukumnya, tetapi dengan tidak menghilangkan jatah yang akan diterimanya oleh orang tersebut, oleh hamba-hambanya tersebut. Misalkan Allah akan tetap memberikan jatahnya, memberikan minumnya, makannya, rezekinya, Allah akan tetap berikan dengan harapan, dengan tujuan untuk dengan makanan, minuman yang telah diberikan oleh Allah itu mereka bisa melaksanakan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan untuk orang-orang tersebut untuk melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam ayat berikutnya jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam itu secara kafah, secara keseluruhan. Maksudnya adalah orang-orang Islam itu, orang-orang yang beriman itu diwajibkan mengikuti segala ajaran, aturan yang ada dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Jadi seorang muslim itu tidak dibenarkan melaksanakan ajaran agama Islam itu secara setengah-setengah, secara separuh-separuh, tetapi laksanakanlah ajaran Islam itu secara keseluruhan. Misalnya laksanakanlah salat, laksanakanlah sedekah, tunaikanlah zakat misalnya. Jadi perbuatan itu tidak dilakukan secara setengah-setengah, ajaran Islam itu tidak dilakukan secara setengah-setengah. Contoh lainnya misalnya kita melaksanakan menjaga lisan kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk, tetapi di sisi lain kita melakukan dengan tangan kita itu perbuatan-perbuatan yang menyakiti orang lain. Itu tidak menyatakan bahwa kita itu melaksanakan ajaran Islam secara keseluruhan. Jadi ayat ini dikatakan bahwa diwajibkan sekali bagi orang-orang muslim itu untuk melakukan segala perbuatan atau segala ajaran-ajaran, aturan-aturan yang ada dalam agama Islam itu secara keseluruhan. Tidak dibenarkan untuk melakukan secara setengah-setengah. Selanjutnya dalam ayat ini dikatakan wala tattabi'u, dan janganlah kalian ikuti khutuwat, langkah-langkah setan, yang mana setan itu merupakan aduwwum mubin, musuh yang nyata bagimu. Jadi setan itu menghasut manusia itu bukan secara menghasutnya itu bukan untuk melakukan secara langsung saja gitu. Jadi tetapi sebagai setan itu menghasut manusia itu dengan cara bertahap, dengan dia sabar untuk menghasut manusia itu secara perlahan-lahan. Misalnya setan itu tidak akan menyesatkan manusia itu, tidak akan mengajak manusia itu membuat zina secara langsung, tetapi mengajak manusia itu untuk secara perlahan untuk mendekati hal-hal yang mendekati zina pada awalnya. Setelah itu baru dia menyesatkan manusia itu dengan
melakukan yang namanya perbuatan zina. Jadi setan itu tidak menyesatkan manusia itu tidak secara cepat, tetapi secara beransur-ansur, secara perlahan-lahan, secara bertahap, sehingga orang yang disesatkannya itu tidak merasa bahwa mereka itu disesatkan gitu. Dalam ayat selanjutnya dikatakan fa'in zalaltu, maka jika kalian tergelincir min ba'di ma ja'atkum, dari sesudah apa yang telah didatangkan kepada kalian itu bukti-bukti kebenaran. Jadi jika kita telah mengetahui perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, tetapi kita masih juga melakukan perbuatan yang buruk, kita masih juga melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih menuruti langkah-langkah setan, kita masih menuruti langkah-langkah atau jalan-jalan yang dibisikkan oleh setan, maka dikatakan adalah fa'lamu, maka ketahuilah annallaha, bahwa sesungguhnya Allah itu azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana, bahwa apapun yang kita lakukan itu akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha perkasa dari segala yang perkasa dan maha bijaksana. Maha perkasanya Allah itu, jadi apa saja yang bisa kita lakukan untuk melakukan yang mana Allah itu tidak akan pernah luput dari apa-apa yang kita kerjakan. Allah akan tetap dengan maha perkasanya dan maha bijaksananya Allah. Selanjutnya kesimpulan dari ayat ini adalah mengenai perintah bagi kita mengenai sekelompok manusia yang berbuat baik, ada sekelompok manusia yang berbuat baik dan sebaliknya. Dan yang pertama itu adalah orang-orang yang rela mengorbankan dirinya, menjualkan dirinya itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah itu maha penyantun kepada semua hamba-hambanya, baik itu kepada hamba-hambanya yang melakukan perbuatan baik maupun hamba-hambanya yang melakukan perbuatan yang buruk. Selanjutnya diwajibkan bagi orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, bagi orang yang beriman, adkhulu fi silmil kafah, masuklah kalian ke dalam ajaran Islam itu secara keseluruhan, untuk mengikuti ajaran-ajaran ataupun aturan-aturan ajaran Islam itu secara keseluruhan. Tidak dibenarkan untuk melakukan ajaran-ajaran Islam itu secara setengah-setengah. Dan wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Jadi kita diperintahkan untuk tidak mengikuti yang namanya perintah ataupun langkah-langkah dari setan, karena setan itu merupakan aduwwum mubin, merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Selanjutnya, maka jika kalian tergelincir setelah kalian itu mendapatkan suatu kebenaran atau bukti-bukti dengan kebenaran kepada kalian, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Allah itu maha perkasa dari segala yang perkasa dan maha bijaksana. Dan maha bijaksana. Tidak ada yang maha bijaksana melebihi maha bijaksana Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian penjelasan tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 207 sampai 209 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.